matanya, lipat tangannya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji namamu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita mau nyanyi satu lagu pujian, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Tuhan Baik. Semuanya sekarang silakan duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Ku berharga, ku istimewa, ku dicipta mulia. Kita akan nyanyikan dengan segala berdoa. Aku dicipta mulia. Dicipta mulia.
Tuhan boleh dilindungi Tuhan sampai hari ini. Dan saat ini ya Bapak, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti, memahami apa yang akan Tuhan sampaikan melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Maya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih karena kami berharga, kami dicipta mulia, kejadian kami dahsyat dan ajaib, semua karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan sama-sama pada saat ini. Tadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tentu kakak percaya, walaupun kakak tidak melihat secara langsung, adik-adik siap untuk belajar firman Tuhan. Baik, kakak minta untuk semua duduk dengan tertib. Hatinya, pikirannya diarahkan hanya kepada firman Tuhan. Dan Alkitabnya disiapkan ya. Kita mau berdoa lagi untuk belajar firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kami siap untuk belajar firman-Mu saat ini, Bapa di surga. Berkati setiap kami dimanapun adik-adik berada. Kiranya kami satu roh untuk sama-sama belajar isi hati Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, kakak mau menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Temanya jangan pernah menyerah. Apa adik-adik? Jangan pernah menyerah. Aduh, kalau menyerah itu apa ya? Pasrah. Menyerah itu apa ya? Ya putus asa, seperti itu ya. Nah, kita mau belajar tentang potensi hari ini. Adik-adik tahu nggak sih apa artinya potensi? Kakak cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti potensi adalah kemampuan atau kekuatan seseorang yang sudah ada sejak dia lahir atau belum terlihat, lalu diasah, lalu dilatih, sehingga kemampuan itu muncul menjadi sebuah karya yang besar di dalam hidupnya. Nah, itulah potensi. Sekarang, kalau ada yang bertanya, apa potensimu? Atau apa kemampuanmu? Apakah kamu sudah tahu? Oh, aku bisa menyanyi Kak dengan suara yang baik gitu kan. Oh, aku bisa main musik Kak. Aku bisa main basket. Aku bisa yang lainnya banyak. Nah, itu bagian dari potensi yang adik-adik miliki. Oh, aku bisa matematika, menghitung dengan cepat. Gitu kan? Atau yang lainnya. Pokoknya sesuatu yang sudah ada sejak adik-adik lahir, sudah adik-adik bawa, atau itu belum terlihat, lalu digali, dilatih, dicari tahu apa kemampuannya, sehingga itu muncul menjadi sesuatu yang besar untuk adik-adik. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, ada satu tokoh yang sering kita ulang, sering kita pelajari, Yusuf. Dia memiliki kemampuan atau potensi yang luar biasa. Sejak kecil dia rajin belajar. Bapaknya suruh dia belajar, sehingga dia banyak ilmu pengetahuan. Dan perjalanan hidupnya tidak mudah, tidak gampang, tapi dia bisa melewatinya dengan baik. Nah, hari ini kakak menyampaikan dua orang tokoh. Yang pertama, siapa yang pernah dengar nama Fanny Jane Crosby? Ada adik-adik yang tahu? Ada satu lagu beliau yang sangat terkenal di gereja-gereja Protestan. Ku berbahagia, yakin teguh. Siapa miliknya yang abadi? Yesus. Wah, lagu ini sangat terkenal adik-adik. Adik-adik tahu beliau lahir pada tahun 1820. Beliau lahir
normal seperti anak-anak yang lainnya. Lalu pada usia 6 hari beliau flu dan ada bakteri yang masuk ke dalam matanya. Orang tuanya meminta bantuan salah seorang dokter, tapi malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Fanny diobati oleh dokter yang salah. Dia bukannya malah sembuh, akhirnya matanya menjadi buta, adik-adik. Fanny adalah salah seorang anak yang lahir dari keluarga yang miskin. Lalu setelah dia sakit di usia 6 hari itu, matanya tidak bisa melihat untuk seterusnya. Dia bertambah umurnya sekian bulan, tambah bulan, dia bukan bisa melihat, malah matanya tidak bisa melihat. Di usianya yang ke-6 bulan, papanya meninggal. Akhirnya mamanya bekerja keras untuk mereka, karena mereka adalah keluarga yang miskin. Mamanya bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pembantu. Lalu Fanny dititipkan kepada neneknya. Wah, adik-adik coba bayangkan, Fanny kecil, lahir di keluarga yang miskin, lalu dia mengalami sakit, tidak bisa diobati, malah semakin parah, sampai akhirnya dia kehilangan penglihatannya. Tapi satu hal yang boleh kita pelajari dari Fanny ini, dia punya semangat yang luar biasa. Dia tidak menyerah. Dia bersyukur berada di keluarga yang keterbatasan kemampuan secara finansial, karena neneknya adalah orang yang takut akan Tuhan. Fanny diajari firman Tuhan setiap hari, walau dia tidak bisa membaca sendiri, neneknya mengajari dia. Lalu adik-adik tahu, Fanny bertumbuh dengan mata yang tidak bisa melihat sama sekali. Dia putus asa? Tidak. Coba adik-adik, tidak bisa melihat, apa yang bisa dia lakukan? Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Ternyata ada potensi, ada kekuatan atau kemampuan yang Fanny sudah bawa sejak lahir. Dia pintar membuat puisi. Dia pintar mengarang lagu. Neneknya mengajari dia terus firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan. Tahu adik-adik, pada usia atau mulai usia 10 tahun, Fanny sudah mulai bisa menghafal 5 pasal setiap minggu. Wah, kalau aja nggak bisa seperti itu. 5 pasal setiap minggu dalam kitab Alkitab yang dia punya, dia bisa menghafal. Di dalam keterbatasan ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh semua orang, dan Fanny memiliki anugerah itu. Nah, lewat firman Tuhan yang dia renungkan, yang dia hafal, dia mengarang lagu-lagu rohani. Adik-adik tahu berapa banyak lagu rohani yang sudah diciptakan Fanny? Lebih dari 8.000 lagu dan lebih dari 1 juta puisi yang sudah dikarang oleh Fanny. Ada satu hamba Tuhan kasihan sama Fanny. Ih, kasihan sekali kamu lahir menjadi buta seperti itu. Waduh, nggak bisa diobati ya matanya. Padahal tuh hamba Tuhan loh adik-adik. Dan lagumu juga nggak dinilai dengan uang yang besar. Tapi Fanny bilang apa adik-adik? Dia bilang, kalau ada kesempatan untuk saya lahir kembali, saya akan memilih untuk lahir buta. Adik-adik, kalau ada kesempatan Fanny untuk lahir lagi, dia memilih lahir buta. Kenapa begitu? Dia bilang, karena aku ingin ketika aku mati, yang pertama kali yang aku lihat adalah juru selamatku. Itu kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki banyak orang. Fanny yang lahir dari keluarga miskin, dibesarkan dengan keterbatasan, bahkan cacat bukan dari lahir, tapi dia tidak putus asa, dia tidak pernah menyerah. Itu Fanny. Nah, ada kisah yang lain. Fanny berasal dari Amerika Serikat. Ada satu tokoh lagi yang masih hidup sampai hari ini. Adik-adik tahu? Nike Fujitsu. Siapa yang pernah dengar?
naik Fujichi? Adik-adik pernah? Ya, Naik adalah seorang anak laki-laki dari keluarga yang sederhana, tidak terlalu kaya, tetapi tidak miskin seperti Fani. Naik lahir tidak memiliki lengan dua-duanya dan tidak memiliki kaki dua-duanya. Ayahnya seorang pendeta atau hamba Tuhan, mamanya seorang perawat. Tahu adik-adik, ketika dia lahir, biasanya kan orang tua senang ya, bahagia ya anaknya lahir. Tapi beda dengan orang tua Naik. Mereka kaget, mereka syok. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan oleh mama itu, yang dilahirkan oleh mamanya Naik, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahkan dia tidak mau melihat bayi Naik. Tapi dengan kebesaran hati, karena Papa Naik adalah seorang hamba Tuhan, mereka menerima. Butuh waktu untuk bisa menerima Naik. Nah adik-adik, Naik menyerah enggak? Menyerah. Dia dibully waktu kecil. Dia mau sekolah di tempat yang biasa, tidak bisa. Teman-temannya ngejek karena dia gak punya dua tangan dan tidak punya dua kaki. Bahkan kalau adik-adik lihat, ada telapak kaki tapi seperti apa ya? Adik-adik pernah lihat binatang laut yang hanya kelihatan kakinya gini? Seperti itu. Nah, pada usia yang ke-10 tahun, Naik nyaris bunuh diri karena dia sudah merasa tidak tahan dengan bulian teman-temannya. Teman-temannya nggak bisa menerima dia dengan kondisi dia seperti itu. Tapi orang tuanya dengan tantangan yang seperti itu bisa menerima dia. Akhirnya mereka terbuka. Mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun Naik terbatas dengan lahir cacat, tapi mereka merasa harus membuat Naik menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang pantang menyerah. Pada usia Naik yang ke-17 tahun, tahu apa yang terjadi adik-adik? Di tengah-tengah keputusasaannya, seorang anak laki-laki gak punya kaki, gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Lalu ibunya membawa satu brosur tentang seorang yang lahir cacat. Naik diberi semangat, dimotivasi, diberi kekuatan oleh ibunya atau mamanya, sehingga mata Naik tercelik. Akhirnya dia memiliki semangat baru. Dia tidak menyerah atas hidupnya. Dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas keterbatasan yang dia terima. Nah ini adik-adik, perbedaan tadi, perbedaan antara Naik dan siapa tadi? Yang nyanyi tadi, Crosby. Crosby usia 10 tahun bisa menghafal 5 pasal. Naik usia 10 tahun, dia nyaris bunuh diri karena nggak bisa mempertahankan hidupnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang apa kemampuan adik-adik? Begitu kan? Adik-adik bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Nyanyi suaraku fals. Aduh kak, aku nggak bisa apa-apa. Berhitung, aduh otakku salah nih kak, lamban gitu kan. Apalagi ya, nggak bisa apa-apa. Adik-adik sebenarnya setiap kita punya potensi, punya kekuatan yang Tuhan kasih dari dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana adik-adik dan kakak menggalinya. Yang jadi masalah adalah engkau dan kakak suka malas. Apa? Malas. Malas akan membuat engkau menjadi pribadi yang tidak berhasil. Beberapa minggu lalu kita belajar bagaimana harus belajar kepada semut supaya tidak malas, kan gitu kan? Nah adik-adik, apa kemampuanmu? Kamu harus gali. Yang belum kelihatan buat menjadi kelihatan, supaya hidupmu berguna, supaya hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Tidak mungkin seseorang tidak memiliki potensi atau kemampuan, minimal satu, seperti kisah perumpamaan talenta. Jadi jangan pernah menyerah. Yang membuat kita tidak memiliki kemampuan atau potensi adalah malas. Karena malas membuat kita putus asa,
membuat kita rendah diri, membuat kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Oleh sebab itu, mari menjadi pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Gali potensimu, gali kekuatanmu, agar engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu, Yakobus pasal 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat hafalannya itu ya adik-adik hari ini, Yakobus pasal 1 ayat 3, yaitu sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Seseorang berhasil karena dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin sekali bekerja dia langsung berhasil, tetapi orang yang belajar sungguh-sungguh pasti berhasil. Adik-adik yang berlatih sungguh-sungguh pasti berhasil. Apapun kemampuan yang belum engkau ketahui, kau gali, kau latih setiap hari, dan engkau akan tahu apa kekuatanmu, apa potensimu. Kesukaranmu akan membuat engkau semakin kuat. Oleh sebab itu, adik-adik tidak boleh malas, agar engkau memiliki kemampuan yang luar biasa. Baik adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Jangan pernah menyerah, gali potensimu dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Amin. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada saat ini. Kiranya keteladanan yang boleh diperlihatkan oleh Fanny Crosby dan Naik, biarlah itu boleh memberikan kekuatan dan motivasi buat kami, agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh, memunculkan potensi kekuatan dari dalam diri kami, agar kami boleh menjadi berkat untuk diri kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati kita semua.